Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di video kali ini Ibu ingin menjelaskan terkait soal tryout TKA Kimia dari MKKS, di mana jumlah soalnya itu 30 soal dengan durasi waktu pengerjaan adalah 1 jam atau 60 menit. Untuk tryout TKA Kimia ini ada 3 tipe soal, yaitu pilihan ganda biasa, pilihan ganda kompleks atau MCMA, multiple choice multiple answer, di mana jawabannya bisa lebih dari satu, kemudian sama pilihan ganda kategori tepat tidak tepat maupun benar salah. Kita langsung aja ke soal nomor 1. Di soal nomor 1 itu, suatu atom netral X dia mempunyai 3 kulit atom yang terisi dan terletak pada golongan utama. Dia ada di golongan utama. Kemudian unsur ini memiliki 7 elektron valensi. Nah, pilih pernyataan yang benar menjelaskan karakteristik atom X. Jawabannya lebih dari 1. Oke, untuk soal yang pertama, Ibu tulis di sebelahnya, dia ada atom X. Terus dia ada di kulit ketiga. Ada 3 kulit atom. Artinya 3 kulit atom ini dia ada di periode ketiga. Nah, 3 ya. Terus dia punya 7 elektron valensi. Oke, berarti di sini kan kalau 3 itu ada 3S sama ada 3P ya. Nah, karena dia butuh 7 elektron valensi, maka di sini S-nya maksimal kan 2. Sisanya berapa? Karena kita butuhnya 7, sisanya itu dari 7 dikurang 2, maka di sininya 3P5. Karena ini ada di periode ketiga atau ada di kulit ketiga, di sebelah sininya harusnya kan ada Ne ya. Ne dia 10. Kalau kalian ingat yang tabel periodik gas mulia, itu kan ada He, kemudian ada Ne, ada Al, ada Kl, ada Xe, sama ada Ln. He itu dia di periode ke-1 atau kulit ke-1, Ne itu 2, Al itu 3, Kl itu 4, Xe itu 5, Ln itu 6. Di mana helium itu nomor atomnya adalah 2, neon itu 10, Al itu 18, Kl itu 36, Xe itu 54, Ln itu 86. Nah, tadi kan dikasih taunya atom netralnya itu memiliki 3 kulit atom ya. Yang si ini nih. Yang ini. Nah, kemudian berarti sebelum 3S2 3P5 kan ada konfigurasinya ya. Nah, sebelum kulit ketiga atau periode ketiga, maka itu adalah periode kedua. Makanya yang dimasukin adalah si Ne-nya ini. Gitu. Dapatlah konfigurasinya seperti itu. Untuk pernyataan yang pertama, atom X memiliki 17 elektron. Nah, untuk menghitung elektron, tinggal kalian total aja nih jumlah elektronnya. Di sini ada 10, ditambah 2, ditambah 5. Kalau ditotalkan berarti dia ada 17 elektron. Oke, berarti pernyataan yang pertama itu benar. Pernyataan yang kedua, nomor atom X adalah 17. Oke, kalau misalnya kalian ingat notasi unsur, kan di notasi unsur ada di bagian atas itu adalah nomor massa, bagian bawah adalah nomor atom. Nomor atom itu bisa ditunjukkan dari proton yang jumlahnya sama dengan elektron. Karena tadi udah diketahuin elektronnya 17, maka nomor atomnya juga 17. Sehingga pernyataan 2 dia benar. Pernyataan 3, jika menjadi ion maka muatannya -2. Oke, kita kan punya konfigurasi yang atas ini ya, yang 3S2 3P5. Kita bisa tahu dia ada di golongan berapa sama periode berapa. Untuk tahu
periode, kita lihat angka di depan sininya. Di sini kan ada 3E sama 3P. Angkanya sama nih, sama-sama 3. Kalau misalnya angkanya berbeda, pilih angka yang lebih besar. Karena ini angkanya sama, maka periodenya adalah periode 3. Golongannya, karena ini golongan utama, sama ditandain akhirannya itu SP, maka dia kan golongan A ya. Nah, golongannya golongan berapa? Tinggal kalian total yang muatan elektron di sininya nih 2 ditambah sama 5. 2 tambah 5 kan 7, berarti golongan 7A. Nah, untuk ada nggak ya? Oh, di pernyataan 4 dalam sistem periodik atom X terletak di periode 3 golongan 7A. Oke, pernyataan 4-nya benar. Pernyataan 3 jika menjadi ion maka uatannya -7. Di sini kan kita tahu golongannya ada di golongan 7A. Untuk memenuhi kaidah oktet atau stabil dari 7 ke 8, dia butuh berapa elektron? Dia butuh 1 elektron. Karena dia butuh 1 elektron, maka nanti muatannya itu X-, bukan X-2. Pernyataan 3 salah. Kemudian pernyataan 5, untuk mencapai kestabilan atom X cenderung melepas elektron. Ini salah juga, karena atom X itu cenderung menarik atau membutuhkan elektron. Jadi, soal nomor 1 jawabannya pernyataan 1, pernyataan 2, sama pernyataan 3. Kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, untuk membuat salad sayur diperlukan bumbu penyedap seperti garam atau NaCl dan cuka atau CH3COH. Nah, berikut pilihlah pernyataan yang tepat dan tidak tepat. Oke, di sini ada NaCl, ada cuka. Cuka tuh maksudnya asam cuka. CH3COOH. Oke. NaCl, pernyataan pertama, ikatan kimia pada NaCl adalah ikatan ionik. Kita identifikasi Cl itu dia ada di golongan 7A. Na ada di golongan 1A, di mana golongan 7A itu adalah non-logam, sedangkan golongan 1A itu adalah logam. Kalau logam ketemu sama non-logam, maka dia ikatan ionik. Nah, CH3COH ada logamnya enggak? Logam itu kan ada di golongan 1A kecuali H, 2A, dan seterusnya gitu ya. Kemudian dicek juga karena di sini dia tidak mengandung unsur non-logam, maka dia ikatannya adalah ikatan kovalen. Pernyataan yang pertama, ikatan kimia pada NaCl adalah ikatan ionik. Pernyataan pertama tepat. Kemudian tepat. Titik didih cuka lebih besar daripada garam. Oke, terkait titik didih dan titik leleh itu dipengaruhi oleh ikatan, di mana ikatan ionik atau ion itu lebih kuat dibanding ikatan kovalen. Sehingga titik didih senyawa ion lebih tinggi dibanding senyawa kovalen. Pernyataan 2-nya salah, seharusnya garam itu titik didihnya lebih tinggi dibanding titik didih asam cuka. Pernyataan yang ketiga, keduanya dapat larut dalam air karena berikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen sendiri kan ikatan yang terjadi antara atom H dengan atom F atau atom O atau atom N. Nah, di NaCl kan nggak ada H, nggak ada F, nggak ada O, nggak ada N ya, berarti dia tidak terjadi ikatan hidrogen. Kalau di CH3COOH
dia ada H-nya, ada O-nya, dia bisa terjadi ikatan hidrogen. Tapi kan di soal nomor 2 pernyataannya itu adalah keduanya. Padahal yang ada ikatan hidrogen itu adalah yang asam cuka CH3COH. NaCl-nya dia tidak ada ikatan hidrogen. Jadi pernyataan 3 itu juga tidak tepat. Pernyataan. Soal nomor 3. Pada lambung manusia terdapat zat asam yang berfungsi untuk mencerna makanan, yaitu asam klorida atau HCl. Berdasarkan teori FSCPR, bentuk molekul dan sudut ikatan yang paling mungkin untuk HCl adalah, nah untuk teori FSCPR ini kan kaitannya sama geometri molekul ya, atau bentuk molekul. Biasanya untuk bentuk molekul itu kita harus identifikasi dulu nih atom pusatnya. Atom pusatnya itu adalah yang jumlahnya lebih sedikit. Di sini kan atomnya ada 2 ya, ada H sama Cl. Masing-masing 1 nih, H-nya 1, Cl-nya 1, sehingga dia tidak punya atom pusat. Kalau digambar berarti mau nggak mau ini H, elektron valensinya 1, kemudian ada Cl, elektron valensinya ada 7. Nah, kalau misalnya kita gambar struktur garisnya jadi seperti ini. Kalau bentuknya kayak gini, ini kan bentuknya linear ya. Maka linear atau lurus ya. Maka ini kan sudutnya 180 derajat. Maka jawabannya yang B. Nah, kalian untuk soal nomor 3 ini kalian harus tahu nih dan harus hafal. Sebenarnya nggak harus hafal sih, kalau kalian bisa membayangkan geometri molekulnya itu mudah. Di sini untuk geometri molekul itu dia ada 6 domain, ada domain 2, domain 3, domain 4, domain 5, domain 6. Wait, Ibu cari itunya dulu. Yang di sini. Oh, ini dia. Ini adalah geometri molekul. Oke. Jadi kalian harus paham nih kalau misalnya domain elektronnya ada 2, dia bentuknya apa. Kemudian untuk domain elektronnya 3 itu tuh bisa, Ibu tulis ini dulu deh. Kan kalau misalnya domain elektron itu ada tipe molekul itu kan ada A, X, M, E, N ya, di mana X-nya itu adalah M-nya itu adalah pasangan elektron berikatan dan N-nya itu adalah pasangan elektron bebas. Kalau misalnya segitiga planar itu berarti dia AX3, dia ada 3 pasangan elektron yang berikatan, dia nggak punya pasangan elektron bebas gitu. Tetrahedral berarti 104. Bentuk V itu bisa AX2E, bisa AX2E2, itu bentuk V. Segi 4 datar itu adalah AX4E2. Jadi kalian harus memahami kembali terkait geometri molekul. Kita lanjut ke soal nomor 4. Di soal nomor 4, soalnya adalah laba-laba air dapat berjalan di atas permukaan air. Fenomena ini berkaitan erat dengan salah satu sifat fisik air yang disebut dengan tegangan permukaan. Tegangan permukaan air relatif tinggi, terutama disebabkan oleh, di sini adalah tegangan permukaan air relatif tinggi. Oke, jadi untuk tegangan permukaan air relatif tinggi itu dia disebabkan oleh adanya
disebabkan oleh adanya gaya kohesi. Gaya kohesi, di mana gaya kohesi itu adalah gaya antar molekul. Gaya antar molekul yang sejenis. Nah, di air itu ada gaya antar molekul yang terjadi adalah ikatan hidrogen. Karena kan air itu rumus kimianya H2O ya. Tadi yang seperti Ibu bilang, ikatan hidrogen itu ikatan yang terjadi antara atom H dengan atom F atau O atau N, atau kalau disingkat biasanya handphone gitu ya. Di H2O ini terdapat ikatan hidrogen, makanya jawabannya adalah yang C. Soal nomor 5. Di soal nomor 5 yang ditanyakan soal nomor 5 itu seorang apoteker ingin menyiapkan larutan asam borat 3,1% massa dalam botol semprot 100 ml untuk keperluan darurat. Massa jenisnya adalah 1 gram per mili. Nah, pernyataan mana yang tepat? Oke, kita ke pernyataan yang pertama. Massa H3BO3 yang diperlukan untuk membuat 1 botol larutan tersebut adalah 3,1 gram. Oke. Untuk soal nomor 5, di sini kan dibilang larutan asam borat itu 3,1 gram ya. 3,1 gram, 3,1% dari massa. Kita hitung molaritasnya terlebih dahulu, di mana rumus molaritas itu karena di sini ada data persentase, ada data rho, kita bisa pakai rumus persentase dikali 10 dikali rho per ml. Persentasenya itu adalah 3,1 dikali 10, rho-nya itu adalah massa jenisnya itu 1. ml dari H3BO3 itu adalah 62. 3,1 kali 10 adalah 31, dikali 1, 31 bagi 62, ini hasilnya 1/2 atau 0,5. Kemudian ini Ibu bikin persamaan reaksinya dulu. Ibu salin ulang H3BO3 ditambah 3NaOH menjadi Na3BO3 ditambah 3H2O. Di sini H3BO3-nya itu molaritasnya adalah 0,5. Kalau misalnya kita mau ngitung pakai mls, data yang dimasukkan kan harus dalam bentuk mol ya. Kita hitung molnya dulu. Di sini rumusnya mol sama dengan M dikali V, di mana molaritasnya itu adalah 0,5. Volumenya itu 100 ml. 100 ml itu berarti kalau dibuat ke liter adalah 0,1, sehingga hasilnya 0,05 atau 5 kali 10 pangkat min 2. Oke, berarti di sini 0,05. Massa H3BO3, soal nomor 1, pernyataan nomor 1 benar. Pernyataan nomor 2, jika 10 ml larutan NaOH 0,1 molar
tumpah mengenai kulit, volume minimum larutan asam borat 3,1% yang diperlukan untuk menetralkannya adalah 100 ml. Kalau untuk menetralkan itu kan dia rumusnya adalah mol asam sama dengan mol basa. Di sini dibilangnya mol basanya itu, ini Bu jabarin dulu, MaVa kali A sama dengan Mb Vb kali B. Kok tidak mau dikecilkan? Tidak mau dini. Oke, kita Ibu hapus saja. Molaritas basanya itu 0,1, volume basanya itu 10, kemudian jumlah OH-nya itu 1. Kemudian volume minimum larutan asam borat 3,1 yang diperlukan untuk menetralkannya adalah 100 ml. Ini kan 0,1 kali 10 kali 1 ini kan 1 milimol ya. Tadi kan kita udah dapat molaritas asamnya itu adalah 0,5. Volumenya 100. Asam borat itu hanya 3. Kalau dihitung kan berarti ini 0,5 dikali 100 itu 50, kali 3 150. Ini tidak sesuai. Penyataan 2 salah. Yang seharusnya berarti kalau mau diperlukan untuk menetralkannya, berarti harusnya 1 dibagi 15 itu volumenya yang dibutuhkan. Kemudian pernyataan yang ketiga, nih buat hapus dulu deh, dia nggak mau ngegeser. Pernyataan yang ketiga, di sini kalimatnya setiap 1 mol H3BO3 dapat menetralkan 3 mol ion OH- dari basa. Oke, kita pakai perbandingan koefisien. Kalau misalnya di sini 1 mol dengan koefisien 1, ini kan sebenarnya ada 1 ya di depannya. Maka NaOH-nya butuh berapa mol? Karena di sini 3, kan ini OH- yang diperlukan ya. Sehingga kita butuh OH- sebanyak 3 juga. Berarti pernyataan ketiga ini benar. Pernyataan keempat, larutan asam borat 3,1% memiliki konsentrasi sekitar 0,5 molar. Benar, ini tadi yang perhitungannya. Kemudian ion borat memiliki muatan -2, H3BO3. Ini kan ada, kalau terionisasi jadi 2 ion, ada ion positif sama ion negatif. Di sini ada ion H, di sini ada ion BO3. Ion H di sininya kan ada 3 nih. 3-nya pindah ke depan jadi 3H. Nah, BO3 ini kan jadi satu kesatuan. Jumlahnya sebanyak 1, makanya muatannya jadi 3H+. BO3 muatannya lihat indeksnya lawan. Indeks lawannya itu kan si H itu di sini ada 3. Sehingga muatannya 3-. Berarti pernyataan 5 itu salah. Harusnya ion borat memiliki muatan -3. Lanjut ke soal nomor 6. Kenapa dia tidak mau? Sebentar ya, ini Ibu keluarin dulu deh. Oh, ini Ibu keluarin, dia nggak bisa digeser.
Kimia. Oke, ini 2 hapus. Oh, bisa kok. Nggak usah dihapus berarti. Soal nomor 6. Persamaan reaksinya adalah 3C2H5OH ditambah 2K2Cl2O7 ditambah 8H2SO4 menjadi 3CH3COH ditambah 2Cl2SO4 3 kali ditambah 2K2SO4 ditambah 11H2O. Di sini ada 3 pernyataan. 0,23 gram etanol bereaksi sempurna dengan 0,98 gram K2Cl2O7. Oke, Ibu tulis persamaan reaksinya dulu. 3C2H5OH. 3C2H5OH itu adalah etanol ditambah 2K2Cl2O7 ditambah 8H2SO4 dan seterusnya. Nggak Ibu salin karena di pernyataan 1, 2, 3 yang ditanyain itu hanya etanol kemudian sama K2Cl2O7-nya. Oke. Di pernyataan pertama 0,23 gram etanol bereaksi sempurna dengan 0,98 gram K2Cl2O7. Kita hitung molnya dulu. Molnya etanol berarti kan gram dibagi ml, dimana gramnya itu 0,3, ml-nya etanol itu adalah 46. Oh iya, TKA kan nggak boleh pakai kalkulator ya, berarti kita harus bisa hitung-hitungan. 0,23 itu sama aja 230 kali 10 pangkat min 3 dibagi 46. Ini ya. 230 bagi 46 itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3. Oke, di sini 5 kali 10 pangkat min 3. Kemudian molnya K2Cl2O7 sama dengan ini 0,98. ml-nya itu adalah 294. Ini juga sama, berarti 980 kali 10 pangkat min 3 per 294. 980 bagi 294 itu berarti 3,67 lah ya. 3,67 10 pangkat min 3. 3,67 kali 10 pangkat min 3. Nah, kita kan tentuin reaksi pembatasnya ya. Kalau misalnya dihitung 5 dibagi 3 itu hasilnya 1,33 something. 3,67 bagi 2 juga 1,33 something. Ini sebenarnya 3,6666 bla 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 gitu ya. Nah, karena dia pada saat penentuan reaksi pembatasnya nilainya sama, otomatis nanti pasti dia pada saat setimbang atau pada saat sisa dia nggak ada, habis semua gitu, habis bereaksi sempurna. Maka pernyataan 1 itu dia benar. Pernyataan 2, 1 mol etanol yang diuji akan menghasilkan 3 mol asam asetat. Di sini Ibu ini deh. Kalau misalnya koefisien 3 kita anggap itu 1 mol, sehingga ini harusnya Ibu salin ya. Si CH3COH-nya kita butuh CH3COOH. Sehingga
si mol CH3COH karena koefisiennya sama dengan etanol, harusnya dia membutuhkannya 1 mol juga, bukan 3 mol. Jadi pernyataan 2 ini salah. Pernyataan 3, alkohol mudah larut dalam air karena dapat berikatan hidrogen. Oke, di sini alkoholnya itu adalah C2H5OH. Akhiran nama yang ol gitu, etanol, metanol, propanol itu adalah alkohol. Oke, jadi C2H5OH dia punya ikatan hidrogen nggak? Punya, karena ikatan hidrogen itu sendiri adalah ikatan yang terjadi antara atom H dengan atom F, O, atau N. Berarti jawabannya adalah pernyataan tersebut adalah benar. Lanjut ke soal nomor 7. Di soal nomor 7 itu kolam renang rumahan sering menggunakan kalsium hipoklorit. Oke, di sini reaksi yang terjadi antara CaOCl2 ditambah Na2CO3 menjadi CaCO3 ditambah 2NaOCl. Sebuah kolam mengandung 0,02 mol Ca2+ per liter, artinya per 1 liter. Volume kolamnya itu adalah 50.000 liter. Yang ditanya adalah minimal yang dibutuhkan untuk mengendapkan semua ion Ca2+. Oke, jadi kita hitung molaritas ion Ca2+-nya dulu. Molaritas Ca2+ kan rumusnya adalah mol per liter ya. Di sini molnya adalah 0,0. Ibu tulis dulu deh. Rumusnya adalah N per V dalam liter. Molnya itu adalah 0,02. Di sini kalimatnya adalah per liter, artinya per 1 liter. Sehingga molaritas Ca2+ itu adalah 0,02 M. Di sini volume kolamnya 50.000, berarti kita hitung nih. Hasil molaritas tadi kita hitung molnya. N sama dengan N dikali V. Molaritasnya itu 0,02, volumenya adalah 50.000. 02-nya ini kan bisa dicoret ya, berarti 500 kali 2, hasilnya adalah 1000 mol. Yang ditanya adalah masanya nih, kilogram ya. Oke, udah dapat data mol, yang ditanya adalah massa, berarti gram sama dengan molnya dikali mr. Kemudian di sini kan masanya itu adalah massa Na2CO3 ya. Tadi kan kita punya datanya adalah data si Ca2+. Nah, ini pakai perbandingan koefisien. Wait sebentar, Ibu tulis dulu. Oh, di sini deh. Di sini kan koefisien Ca-nya yang ini kan 1 ya sebenarnya. Nggak ditulis. Kemudian Na2CO3-nya juga 1. Sehingga kalau misalnya molnya Ca2+ itu adalah 1000 mol, maka molnya Na2CO3 juga 1000 mol juga gitu. Sehingga bisa kita tulis gramnya Na2CO3 sama dengan mol dikali mr. Molnya itu adalah 1000, mr-nya itu adalah 106. 1000 kali 106 adalah 106.000. Ini kan masih gram ya, karena yang diminta kilogram, berarti dibagi 1000. Hasilnya 106 kilogram. Jawabannya yang A. Soal nomor 8. Di sini persamaan reaksinya adalah MgOH2 menjadi MgOH2 ditambah MgOH2 ditambah 2HCl menjadi MgCl2
ditambah 2H2O. Jika satu tablet magrogol itu adalah MgOH2, itu ada 0,12 mol. Asam lambungnya itu atau HCl-nya itu adalah 0,18 mol. Pernyataan yang benar adalah, nah kan kita udah dapat kayak gini nih. Kita tentukan reaksi pembatas dulu. 0,12 dibagi 1 adalah 0,12. 0,18 bagi 2 adalah 0,09. Yang lebih kecil yang mana? Berarti yang ini. 0,09 dikali koefisien MgOH2 itu 1, 0,09. 0,09 kali koefisiennya HCl2 itu adalah 0,18. 0,09 kali koefisien MgCl2 itu 1, berarti 0,09. 0,09 kali koefisien H2O-nya adalah 2. 0,09 kali 2 adalah plus 0,18. Ini masih ada 0,03. 0,18 kurang 0,18 habis. 0 tambah 0,09 adalah 0,09. Ini berarti 0,18. Pernyataan yang A. Semua MgOH2 habis bereaksi. Salah, karena masih ada sisa atau setimbang. Pada saat setimbang masih ada 0,03 mol. Pernyataan B. Terdapat sisa MgOH2 setelah reaksi. Oke, pernyataan yang B benar. Pernyataan yang C. HCl yang bereaksi adalah 0,24. Salah, HCl yang bereaksi itu adalah 0,18. Kemudian pernyataan yang D. Asam lambung tepat ternetralisir seluruhnya. Jawabannya kan ini ternetral. Netral itu kan berarti mol asam sama dengan mol basa ya. Pada kenyataannya mol basanya itu si MgOH2-nya masih ada nih 0,03. Berarti pernyataan opsi yang D itu salah. Yang E, untuk menetralkan 1 mol HCl dibutuhkan 1 mol MgOH2. Oke, di sini perbandingan koefisiennya adalah MgOH2 itu koefisiennya 1, HCl itu 2. Kalau HCl dengan koefisien 2 itu 1 mol, maka si MgOH2-nya harusnya 0,5. Atau kalau MgOH2-nya 1 mol, maka HCl-nya adalah 2 mol. Pokoknya perbandingannya adalah 1:2, bukan 1:1. Jadi jawabannya yang nomor 8 adalah B. Berikutnya, soal nomor 9. Pembakaran tidak sempurna LPG dapat menghasilkan gas beracun. Oke, reaksinya adalah 2C3H8 ditambah 7O2 menjadi 6CO plus 8H2O. Ini ibu salin lagi persamaan reaksinya. 2, ini kegedean ya. Oke. 2C3H8 ditambah 7O2 menjadi 6CO plus 8H2O. Jika 44 gram C3H8. Oke, kalau misalnya data kayak gini kan kita harus dalam bentuk mol ya. Kita hitung dulu molnya C3H8 itu gram dibagi mR. Gramnya itu 44, mR-nya itu 44, berarti kan hasilnya 1, di sini 1 mol. Dibakar tidak sempurna, volume gas CO yang dihasilkan pada keadaan standar. CO, kita pakai perbandingan koefisien. Kalau di sini koefisiennya 2, nilainya 1 mol, maka CO yang koefisiennya 6 berapa mol gitu kan. Berarti kan kalau dipakein rumusnya adalah koefisien yang ditanya CO dibagi koefisien data yang diketahui adalah C3H8 dikali molnya C3H8. Koefisien CO itu 6, koefisien C3H8 itu 2, mol C3H8 itu 1, berarti 6 bagi 2 hasilnya 3. Kan 3 mol si CO. Dihitung gasnya. Karena dalam keadaan standar atau STP, maka
volume dan keadaan STP, berarti molnya tinggal dikaliin 22,4. 3 dikali 22,4 hasilnya adalah 67,2. Jawabannya yang C. Ini kan kalau dalam keadaan standar ya. Kalau dalam keadaan RTP suhu kamar dikalinya 24,4. Soal nomor 10. Hidrogen peroksida 3%. Biasa digunakan sebagai antiseptik. H2O2-nya terurai, volume gas O2 yang dihasilkan dari terurainya 100 gram H2O3 3% pada kondisi standar. Oke. Di sini diketahui 100 gram larutan H2O2 3%. Berarti masanya si H2O2 tuh berapa? Kalau dari 100 gram di situ kan diketahui 3% ya. 3% dari 100 gram itu kan berarti 3 gram. Kita hitung molnya H2O2. Rumusnya gram dibagi ml. Gramnya itu 3, ml-nya itu 34. Ini kan berarti sekitar, anggap aja ini 3 bagi 34. 3 bagi 34 kan berarti sama aja 0,1 mol. Ini kalau misalnya mau dijabarin, ibu bikin 3 itu berarti salah. Gini ya. 0,1 mol. Udah tuh dapet. Yang ditanya adalah volume gas O2. Di sini persamaan reaksinya 2H2O2 menjadi 2H2O plus O2. Karena H2O2 itu molnya 0,1 mol, yang ditanya adalah O2. Pakai perbandingan koefisien yang tadi. Koefisien 2 aja nilainya 0,1. Berarti kalau koefisien 1 kan nilainya setengahnya ya, 0,05 mol. Tinggal dihitung volume pada keadaan STP-nya si O2 sama dengan N dikali 22,4. Ini 0,05 berarti kan 5 kali 10 pangkat min 2 dikali 22,4. 22,4 kali 5 kan sekitaran 100 something ya. 5 kali 4 20, 12 gini kan. 100 ininya coret, 112 10 pangkat min 2 berarti sama aja sekitar 1,12 liter. Berarti jawabannya yang C. Soal nomor 11. Pemanas tangan, oke. Persamaan reaksinya adalah 4Fe ditambah 3O2 menjadi 2Fe2O3. Dia mengandung 28 gram besi. Oke, kita hitung molnya dulu. Fe, besi, gram bagi ml. 28. AR-nya besi 56. Ini kan berarti sama aja 1/2 atau 0,5. Oke, massa oksigen yang dibutuhkan. Oke, kalau di sini 0,5, yang O2 tuh berapa? Kita pakai perbandingan koefisien. Berarti koefisiennya itu 3/4 dikali 0,5 teh berarti ini ibu masukin 1/2 aja deh. 3/4 kali 1/2 hasilnya 3/8 mol. Yang ditanya adalah massa. Kalau ditanya massa berarti molnya dikali mR. 3/8 mR-nya O2. O itu kan 16. 16 kali 2 32. 32 bagi 8 itu 4. 3 kali 4 itu adalah 12 gram. Jawabannya yang B.
Soal nomor 12. Ibu sebelah sini. Soal nomor 12. C6H12O6 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O. Ini belum setara. C-nya 6, berarti di sini ada 6. H-nya 12, berarti di sini ada 6. O-nya total di sebelah kanan ada 12, ada 18. Di sini udah ada 6. Berarti ini butuh 6. Ini ya. Jika seseorang mengkonsumsi 180 gram glukosa, glukosa itu adalah C6H12. Oke, kita hitung molnya dulu. Gram bagi ml, 180 bagi 180, berarti kan 1 mol ya. Ini ada 1 mol, kita pakai perbandingan koefisien, maka massa CO2. Koefisien 1, nilainya 1 mol. CO2, koefisiennya 6, berarti 6 mol. Yang ditanya adalah masanya. Berarti gram sama dengan mol dikali ml. 6 dikali ml-nya CO2 itu adalah 44. 6 kali 44 adalah 264. Soal nomor 13. Reaksi pembakaran sempurna. Oke, kalau pembakaran sempurna itu selalu menghasilkan CO2 sama H2O. Dengan catatan senyawa yang dibakar itu adalah senyawa yang mengandung unsur C sama H. Kalau misalnya senyawa yang dibakar nggak ada unsur C, misalnya kayak bukan unsur C sama H, berarti menyesuaikan gitu ya. Tapi karena ini senyawa yang dibakarnya adalah senyawa hidrokarbon yang mengandung unsur C sama H, maka reaksi pembakaran sempurnanya adalah CO2 sama H2O. Kalau dia tidak sempurna, dia bisa menghasilkan CO dan H2O. Soal nomor 14. Air laut dapat menghantarkan listrik. Oke, menghantarkan listrik, pernyataan yang tepat ya. Pilihlah jawaban yang benar. Air laut merupakan larutan elektrolit. Oke, pernyataan yang pertama benar karena dia dapat menghantarkan listrik. Kalau yang dapat menghantarkan listrik adalah larutan elektrolit. Air laut mengandung ion-ion seperti Na+, Cl-, Mg2+ yang bergerak bebas. Oke, air laut itu kan garam ya. Nah, di sini ada garam Na, garam Cl, garam Mg2+. Ini benar pernyataan 2-nya. Molekul H2O di laut bersifat polar. Oke, H2O itu memang sifatnya polar. Air laut memiliki suhu yang lebih stabil. Ini tidak ya, karena kan suhu air laut itu berbeda-beda gitu, tidak stabil. Semua senyawa dalam air laut terionisasi. Tidak semua senyawa di air laut terionisasi. Berarti soal nomor 14 pernyataan yang benar adalah 1, 2, 3. Soal nomor 15. H2SO4 bertindak sebagai asam dengan mendonorkan proton HSO4- bertindak sebagai asam dengan mendonorkan proton CO32-. Oke, di sini kan HSO4 dia miripnya sama HSO4- miripnya sama SO42-. HSO4 yang awalnya ada H, dia jadi nggak ada H, artinya H-nya didonorkan. Didonorkannya buat siapa? Didonorkannya buat ke yang di sampingnya. Tuh, berarti pernyataan yang pertama tepat. Pernyataan kedua, HCO3- adalah asam konjugasi dari CO3 2-. Oke, CO3 2- sama HCO3-. Tadi kan di sini HSO4 itu adalah asam, maka SO4 2-nya adalah basa konjugat. Kalau di sini asam, pokoknya per sisi tanda anak panah itu pasti bertolak belakang. Ini kenapa jadi gini? Lihat nih, Ibu hapus dulu. Ya, HSO4 ini kan SO4 2-. H-nya ini disumbang ke CO3 2-. CO3 2- miripnya sama ini. Ini adalah asam,
Awalnya ada H, tiba-tiba nggak ada H. Berarti kan dia mendonorkan H ya. Yang mendonorkan H itu, atau mendonorkan proton itu kan adalah asam. Nah, kalau misalnya di persamaan reaksi atau teori Bronsted-Lowry, dalam satu sisi sebelum tanda anak panah kan ada kiri kanan ya, itu harus berbeda. Kalau di sini asam, otomatis CO3 2-nya adalah basa. Maka HCO3- adalah asam konjugat. Berarti soal pernyataan nomor 2, HCO3- adalah asam konjugat dari CO3 2-. Oke, tepat. Pernyataan ketiga, SO4 2- adalah basa konjugasi dari HSO4-. Oke, tepat. Berarti nomor 15 tepat semua. Kita lanjut ke soal nomor 16. Pemanfaatan sifat koligatif larutan. Oke, ini sifat koligatif. Etilen glikol. Etilen glikol itu kaitannya dengan titik beku, bukan titik didih. Kalau cairan infus tekanan osmotik, ini benar. Akar tanaman itu osmotik atau osmosis, bukan tekanan uap. Penambahan garam untuk mencairkan salju, ini kaitannya sama titik beku, bukan tekanan osmotik. Penambahan garam untuk pembuatan es putar itu kaitannya sama titik beku, bukan tekanan uap. Jadi jawabannya yang B. Soal nomor 17. Oh, ini harusnya ada kotak-kotak ya. Dari data di atas, pernyataan berikut yang benar terkait dengan pH larutan adalah, oke, di tabel ini nggak ada data KB. Nah, karena akhirannya OH semua, maka dia kan maka dia masuknya ke dalam basa. Karena nggak ada data KB, maka dia basa kuat. Di mana rumus basa kuat adalah OH- sama dengan B dikali MB. Oke, pernyataan yang pertama, pOH larutan A adalah 2, maka pH sama dengan 12. NaOH konsentrasinya 0,01 molar. 0,01 molar itu sama aja 10⁻². 10⁻². NaOH jumlah OH-nya itu 1, molaritas basanya itu adalah 10⁻², berarti hasilnya 10⁻². pOH sama dengan min log 10⁻², berarti hasilnya lihat aja muatan ininya, pOH-nya 2, maka pH-nya sama dengan 14 kurang pOH, 14 dikurang 2 hasilnya 12. Pernyataan yang pertama benar. Pernyataan yang B, konsentrasi OH- dari larutan B adalah 0,01. Oke, di sini kan konsentrasi, ini Ibu colok dulu deh. Sebelah sini. Konsentrasi OH- sama dengan B kali MB. CaOH2, OH-nya ada berapa banyak? Ada 2. MB-nya 0,005. 0,005 itu sama aja 5 kali 10⁻⁻3. 2 kali 5 itu 10 kali 10⁻⁻3. 10 kali 10⁻⁻3 adalah 10⁻², atau 0,01. Pernyataan kedua benar. Pernyataan yang ketiga, pH larutan C lebih tinggi dari larutan A. Semakin tinggi konsentrasi, maka kan semakin tinggi konsentrasi OH-nya, maka pH-nya akan semakin tinggi. Di sini kita hitung aja. Tadi kan 0,01 dikali OH-nya 1 kan tetap 10⁻² ya. Kalau ini kan 0,02 itu berarti 2 kali 10⁻² dikali jumlah OH di sini 2. Berarti kan hasilnya 4 kali 10⁻². 10⁻² sama 4 kali 10⁻², mana yang lebih besar di antara ini sama ini? Maka yang lebih besar adalah kan yang ini. Maka pernyataan 3 itu benar. Pernyataan 4, semua larutan memiliki pH kurang dari 7. Salah, karena kalau basa itu pH-nya lebih dari 7.
Pernyataan 5, pH basa NaOH setara dengan BaOH2. Ini balik lagi ke konsentrasi OH- ya. Kalau pH-nya sama, berarti konsentrasi OH- harus sama. NaOH kan tadi 10⁻², OH di sini 1 ya. Hasilnya maka tetap 10⁻². BaOH2 tadi 4 kali 10⁻². Beda nih, maka pH-nya juga nggak sama. Berarti untuk soal nomor 17 yang benar adalah pernyataan 1, 2, dan 3. Soal nomor 18. Ini Ibu bisa langsung coret-coret sini aja kali ya. Soal nomor 18. Di sini ada kalimat sebanyak 10 mili larutan tersebut memiliki konsentrasi 0,04, kemudian dilarutkan ke dalam air hingga volumenya 100 mili. Awalnya dia konsentrasinya 0,04, tapi dilarutkan ke dalam air, diencerkan kembali. Maka pakai rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. M1-nya awalnya 0,04, volumenya itu ada 10. M2-nya dia yang ditanya, volumenya jadi 100. Sehingga M2 itu adalah 0,04 dikali 10 dibagi 100. Ini kan gini ya, 0,04 bagi 10 adalah 0,004 atau 4 kali 10⁻⁻3. Yang ditanya adalah pH larutan. Karena di sini ada data Ka, maka dia adalah asam lemah. CH3COH itu asam ya, asam asetat. Nih, di sini ada kalimat asam asetat. Karena ada data Ka-nya, berarti dia asam lemah. Rumusnya gimana? H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Ka-nya itu nilainya adalah 10⁻⁵, Ma-nya adalah 4 kali 15 ini. 10⁻⁵, Ma-nya 4 kali 10⁻⁻3. Ini kan berarti sama dengan akar 4 kali 10⁻⁸. Akar 4 itu 2, akar 10⁻⁸ itu adalah 10⁻⁴. Udah dapat H+, kita ke pH. Berarti pH sama dengan min log konsentrasi H+, 2 kali 10⁻⁴. Berarti 4-nya pindah ke depan jadi 4 min log 2. Jawabannya yang E. Coret. Soal nomor 19. Seorang siswa mencampur 50 mili larutan asam asetat 0,1 molar dengan 50 mili larutan natrium asetat 0,2, membuat larutan penyangga. Oke. Pernyataan di atas yang benar adalah karena dia larutan penyangga, penyangganya adalah penyangga asam. Karena di sini ada kalimat asam asetat. Sama di sini natrium asetat itu adalah basa konjugatnya. Kita pakai rumus H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugatnya. Ka-nya itu 10⁻⁵. Mol asam lemahnya itu adalah, kita hitung dulu, 50 dikali 0,1, nolnya bisa saling coret, berarti hasilnya 5 milimol. Yang ini 50 kali 0,2, nolnya bisa coret, berarti natrium asetatnya adalah 10 milimol. Berarti ini 5, ini 10, berarti hasilnya 1/2 ya. Berarti 5 kali 10⁻⁶, maka pH-nya adalah 6 min log
6 min log 5, hasilnya 5,3. Ini datanya salah nih, harusnya bukan log 0,3. Ini datanya nggak tepat nih yang ini. Oke, berarti penyataan yang bisa benar itu pH larutan penyangga yang terbentuk 5,3, ini benar. Perbandingan A min per HA. Ini tuh maksudnya adalah A min itu adalah mol basa konjugat. Ini adalah A minnya. HA-nya itu adalah asam lemahnya. Ini HA-nya. Berarti kan perbandingannya 10:5 ya, atau 2:1. Berarti pernyataan yang ini benar. Nah, ibu tuh nggak begitu paham sama direksi yang ini kita lewat. Kita ke pernyataan yang pertama. Ini harusnya 2:1 biar lebih jelas. pKa dari asam asetat ada 5. Oke. Tadi kan Ka-nya 10⁻5 ya. Ka sama dengan 10⁻5. Berarti kan pKa-nya tinggal lihat pangkatnya ini aja, 5. Berarti pernyataan 1 benar. Soal nomor 20. Pernyataan berikut yang paling tepat menjelaskan cara kerja larutan penyangga. Oke, jadi larutan penyangga itu kan dia adalah yang lemah dengan konjugatnya dengan cara dia mempertahankan pH gitu ya pada saat penambahan asam, sedikit asam ataupun sedikit basa. Kita cek pernyataan yang pertama, opsi yang A hanya terdiri dari asam kuat sama basa kuat. Otomatis salah. Larutan penyangga menetralkan asam dan basa kuat dengan cara bereaksi langsung. Dia kurang tepat. Larutan penyangga mengandung asam lemah dan basa konjugasinya yang bereaksi dengan ion H+ sama OH- yang ditambahkan. Oke, yang ini benar nih, yang C. Larutan penyangga bekerja dengan meningkatkan konsentrasi ion H+ untuk menjaga kestabilan pH. Ini enggak. Larutan penyangga mengendapkan ion-ion kuat agar pH larutan tetap konstan. Ini juga enggak. Jadi soal nomor 20 jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 21. Pernyataan berikut ini terkait garam yang bersifat asam basanya yang benar. Oke. Kita identifikasi HCOOK. HCOO itu adalah asam lemah. K itu adalah asam kuat. Ini Bu zoom lagi deh. Oke, HCOO itu adalah asam lemah. K itu adalah basa kuat. Maka bersifatnya harusnya yang kuatnya. Yang kuatnya kan basa. Berarti ini harusnya bersifat basa. Na2CO3, Na-nya itu adalah basa kuat. CO3-nya adalah asam lemah. Sifatnya basa. Oke, ini benar. NH4Cl, NH4-nya itu adalah basa lemah. Cl-nya adalah asam kuat. Maka sifatnya sifat asam. Oke, ini benar. NH4-nya ini adalah basa lemah. SO4-nya adalah asam kuat, bersifat basa, harusnya bersifat asam. CH3COO itu adalah asam lemah, Na-nya adalah basa kuat, maka bersifat basa, benar. Maka pernyataan yang benar itu ada di nomor 2, 3, dan 5. Soal nomor 22. Pernyataan mana saja yang terjadi hidrolisis parsial? Kalau hidrolisis parsial itu berarti harus yang kuatnya salah satu, harus yang lemah sama yang kuat. Pokoknya salah satunya harus salah satunya
lemah. Oke, kita identifikasi HCOOH. HCOOH itu, kalau hidrolisis juga molnya yang pada saat setimbang atau sisa harus ada adalah molnya garam. Jadi mol asamnya harus sama dengan mol basa. Oke, kita identifikasi dulu. Yang pertama salah satunya harus lemah. HCOOH itu asam lemah, NaOH basa kuat. HCOH itu asam lemah, NH4OH itu basa lemah. Ini salah ya, kalau misalnya sama-sama lemah, berarti itu hidrolisis total. H2SO4 itu adalah asam kuat, NH4OH itu basa lemah, H2SO4 itu asam kuat, NaOH itu basa kuat. Berarti kalau asam kuat basa kuat, dia tidak mengalami hidrolisis, tapi dia hanya mengalami hidrasi. Berarti yang ada 24-nya salah, berarti jawabannya 1 sama 3. Oke, yang D. Molnya harusnya sama nih, 0,2 kali 5 itu berarti hasilnya nanti 10, 50 kali 0,2 juga sama 10. Yang B, 25 kali 0,2 dikali hanya ada 2 di sini, berarti 25 kali 2 50, 50 kali 0,2 itu hasilnya 10. Ini 25 kali 0,4 juga sama hasilnya 10. Oke, jawabannya yang D. Soal nomor 23. Seorang siswa melakukan percobaan titrasi. Oke, NaOH-nya itu sebagai titran. NaOH-nya sebagai titran. Dia pakai indikator PP. Setelah menambahkan 20 ml NaOH, larutannya berubah menjadi merah muda tipis. Oke, kalau terjadi perubahan warna berarti udah mencapai titik akhir titrasi, TAT atau titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi, di mana titik akhir titrasi itu menunjukkan bahwa mol asam sama dengan mol basa. Kira-kira pernyataan mana nih yang tepat? Mol asam cuka dalam sampel sama dengan mol NaOH yang ditambahkan sebelum titik akhir titrasi. Ini salah. Karena kalau sama antara mol asam sama mol basa itu pada saat titik akhir titrasi. pH larutan dalam labu air akan bersifat asam karena asam cuka adalah asam lemah. Oke, untuk pH di sini kan ada asam cuka, ada NaOH ya. Asam cuka itu asam lemah, NaOH itu adalah basa kuat gitu. Sehingga pH-nya itu nggak bersifat asam tapi bersifat basa karena dia ada komponen basa kuatnya. Ini salah. Kemudian yang C, penambahan sedikit lagi akan menyebabkan warna merah muda yang menghilang. Ini juga salah. Mol asam cuka dalam sampel setara dengan mol NaOH yang ditambahkan pada titik akhir. Oke, ini benar. Konsentrasi ion H+ dalam larutan akan lebih besar daripada konsentrasi ion OH- pada titik akhir. Ini salah. Soal nomor 24. Dalam pembuatan garam digunakan untuk menurunkan suhu. Kalium fosfat Ca3PO4 2 kali yang terdapat susu dapat mempengaruhi tekstur es krim. Ada data nih, maka pernyataan berikut yang benar. Ini kan kaitannya sama KSP ya, kelarutan. Kita coba identifikasi dulu pernyataan C sama D-nya. Konsentrasi ion Ca2+ dalam susu adalah 2,13 kali 10⁻⁷. Kemudian hasil kali kelarutannya adalah 6,4 kali 10⁻�38. Kita hitung dulu. Di sini Di sini Ibu ionisasikan dulu Ca3PO4
2 kali kotak ionisasi adalah 3Ca2 plus ditambah 2PO4 3-. Kalau di sini S, berarti di sini ada 3S, berarti di sini ada 2S. Konsentrasi ion Ca. Oke, kita hitung dulu. Ibu nulis di mana ini? Sini aja deh. KSP sama dengan, berarti kan 3S pangkat 3 dikali 2S pangkat 2. Ini berarti KSP-nya 2 kali 10 pangkat min 29. 3S pangkat 3 itu 27S pangkat 3. Ini 4S pangkat 2. Berarti 2 kali 10 pangkat min 29 sama dengan udah ada data maaf. Ini udah ada data nilai kelarutannya ternyata. Udah ada data nilai kelarutannya, nilainya adalah 7,1 kali 10 pangkat min 8 ya. Oke, kelarutannya di sini 7,1 kali 10 pangkat min 8. Berarti di konsentrasi ion Ca2 plusnya, ini 3S-nya tinggal kali 3. Hasilnya berarti 21,3 kali 10 pangkat min 8 atau 2,13 kali 10 pangkat min 7. Jawabannya yang C. Hasil kelarutan Ca3PO4 dalam susu adalah 6,4 kali 10 pangkat min 38. Hasil kali kelarutannya hasilnya nggak segini. Ini kan udah ada hasil kali kelarutannya. Oke, jawabannya yang C. Soal nomor 25. Reaksi redoks yang terjadi. Oke, ini reaksi redoks. Pada tahap 1 O2 bertindak sebagai oksidator. Oke, kita tentuin dulu O2-nya ya. O2 di sini Willox-nya 0. O2 di sini minus 2 kali 3 minus 6. Ini berarti plus 6, ini plus 3. Ini minus 2. Minus 4 plus 4 plus 4. Dari 0 ke minus 2 itu kan turun, berarti dia mengalami reduksi. Kalau mengalami reduksi, maka O2-nya sebagai oksidator. Pernyataan yang pertama berarti tepat. Pernyataan 2, O2 mengalami oksidasi. O2 mengalami oksidasi. O2 di sini 0, ini minus 2, ini plus 2, ini minus 2, ini plus 4. Dari 0 ke minus 2 itu mengalami reduksi. Salah. Tidak tepat. Pada tahap 2, C2S bertindak sebagai reduktor. C2S, oke. S itu minus 2. Ini minus 2, plus 2 bagi 2 plus 1. Cu dari plus 1 ke plus 2. Berarti dia mengalami oksidasi. Kalau dia mengalami oksidasi, maka C2S adalah reduktor. Berarti pernyataan 3 dia tepat. Soal nomor 26. Soal nomor 26, berarti ini harus ibu split. Ntar dulu, karena ada panduan
sel elektrolisisnya. Bentar ya. Tadi teh dulu. Ini bukuannya. Bisa sih di sini juga. Dulu. Elektrolisis. Oke, ini dia. Reaksi elektrolisis. Di sini reaksi elektrolisisnya adalah lelehan NaCl. Lelehan NaCl. Dia nggak dikasih tahu elektrodenya apa, berarti elektrodenya adalah elektrode inert. Oke, NaCl. Ibu agak zoom dulu deh sini. NaCl, karena dia lelehan, liquid, kalau terionisasi kan dia menjadi Na plus ditambah Cl min ya. Na plusnya kan muatannya positif, berarti ini katode atau kation. Di sini deh. Ini kation. Cl minnya berarti adalah anion. Nah, kita pakai aturan yang di sebelah sini. Di sini ada reaksi pada katode atau pada kationnya. Di sini, karena dia lelehan, maka kita berlaku poin yang D ini nih. Ion-ion nomor 1 mengalami reaksi nomor 2 jika yang dielektrolisis adalah lelehan atau leburan atau cairannya. Sehingga di sini kan Na-nya nih yang ada di kationnya, maka Na-nya yang mengalami reduksi gitu, atau yang mengalami yang dielektrolisis, sehingga nanti berarti di katodenya Na-nya itu, Na plusnya itu mengalami reduksi, berarti Na plus ke Na ditambah elektron. Karena dia lelehan, karena dia lelehan, maka di sini fasenya liquid, ini solid gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang pernyataan yang A tepat, pernyataan yang kedua tidak tepat. Karena yang pernyataan kedua Na plusnya dalam bentuk aqueous. Kemudian di anodenya, tadi kan anodenya nggak dikasih tahu ya apa, berarti bisa kita tarik kesimpulan anodenya itu adalah inert. Kalau misalnya anodenya inert, maka berlaku yang A, B, C. Yang D itu kalau anodenya nggak inert ya. Anode inert tuh apa aja sih? Anode yang termasuk inert itu adalah PT, C, sama AU. Oke, karena dia anodenya anode inert, maka lihat anionnya. Maka anionnya yang bakal mengalami oksidasi. Di sini anionnya adalah Cl min. Cl min berarti yang B nih. Berarti nanti hasilnya 2X-nya diganti Cl min, 2 Cl min menjadi Cl2 plus 2 elektron. 2 Cl min, Cl2 plus, ini harusnya 2 elektron nih. Ini berarti tidak tepat juga. Harusnya 2 elektron ya, bukan elektron. Tuh. Berarti jawabannya tepat, tidak tepat, tidak tepat.
Soal nomor 27, ini udah nggak diperlukan lagi, kita tutup. Soal nomor 27, di sini ada data 2HCl. 2HCl menjadi H2 plus Cl2. Kalau kayak gini, ini adalah reaksi penguraian. Karena HCl itu kan bentuknya molekul, karena berubah dari molekul ke unsur-unsurnya. Unsur-unsur. Nah, reaksi penguraian itu dia berkebalikan dengan reaksi pembentukan. Tinggal berubah delta H-nya. Kalau misalnya 2HCl menjadi H2 plus Cl2 delta H-nya plus 4452, itu kan penguraian. Maka reaksi pembentukannya tinggal dibalik. H2 ditambah Cl2 menjadi 2HCl, delta H-nya yang awalnya positif jadi negatif, minus 44,52. Tuh. Yang ditanyakan pembentukan 1 mol ya. Ini udah bener nih, udah pembentukan. Tapi yang diminta adalah 1 mol. Sedangkan di sini kan 2. Berarti kalau 1 mol delta H-nya, kalau untuk 2 mol aja delta H-nya minus 44,52. Berarti kalau 1 mol tinggal bagi 2. Minus 44,52 bagi 2 adalah minus 22,26. Kan ada antara A sama B ya. Di sini delta H-nya minus. Minus itu artinya exotherm, atau dia melepas. Kalau jawabannya yang A. Soal berikutnya, soal nomor 28. Soal nomor 28 itu ini soalnya kurang lengkap. Harusnya ini tuh kecuali. Bagaimana cara kerja katalis pada proses Haber? Kecuali yang A dengan meningkatkan energi aktivasi. Salah, karena katalis itu dia malah menurunkan energi aktivasi. Berarti ini benar. Dengan memangkas jalannya reaksi. Ini benar, maksudnya pernyataan ini salah. Ini kan kecuali ya. Dengan memangkas jalannya reaksi, iya benar, katalis itu memangkas jalannya reaksi, makanya energi aktivasinya itu diturunkan. Kemudian dengan adanya katalis, dia bakal memperbanyak atau memungkinkan semakin sering terjadinya tumbukan antar partikel. Dengan adanya katalis akan terjadinya delokalisasi elektron. Dengan adanya katalis akan mengabsorpsi atau menyerap zat-zat bereaksi pada permukaannya. Berarti jawabannya yang A. Soal nomor 29. Agar keseimbangan bergeser ke kanan. Oke. Suhu tetap, konsentrasi gas O2 dikurangin. Kalau konsentrasi gas O2 dikurangin, maka dia akan bergeser ke dirinya sendiri. O2 kan ada di sebelah kiri ya. Maka dia akan bergeser ke dirinya sendiri, atau dia akan bergeser ke kiri. Suhu tetap, tekanan sistem diturunkan. Oke, kalau tekanan sistem diturunkan, maka dia akan ke arah mol yang lebih besar. Mol yang lebih besar yang mana? Lihat koefisiennya aja. Koefisiennya di sebelah kiri tanda anak panah ini kan ada 1, ditambah setengah kan 1,5. Di kanan itu ada 1. Tekanan sistem diturunkan, dia akan bergeser ke koefisien atau mol yang lebih besar. Yang lebih besar yang mana? Yang kiri. Suhu dinaikkan. Suhu dinaikkan itu dia akan bergeser ke arah reaksi endotherm. Nah, ini kan delta H-nya itu negatif ya. Artinya reaksi exotherm. Artinya kalau ke arah kanan itu adalah reaksi exotherm, tapi kalau reaksinya ke kiri itu adalah reaksi endotherm. Nah, ini suhunya dinaikkan, maka dia akan bergeser ke
reaksi endoterm. Reaksi endoterm tuh yang mana? Reaksi yang sebelah kiri. Berarti ini juga salah. Kemudian yang D, suhu tetap, ini volume tetap yang C udah. Yang D, suhu tetap konsentrasi gas CO2 dikurangin. Oke, kalau konsentrasi gas CO2 dikurangin, maka pergeseran keseimbangan akan bergeser ke arah dirinya sendiri. CO2 posisinya ada di sebelah kanan, berarti ini reaksinya akan bergeser ke kanan. Suhu diturunkan, tekanan tetap, suhu diturunkan, dia akan bergeser ke arah exotherm. Exotherm itu ada di sebelah kanan, berarti ini ke kanan. Berarti yang ini jawabannya bisa D, bisa E. Soal nomor 30, langkah apa yang harus dilakukan guna meningkatkan produksi pupuk ZA? Pupuk ZA itu adalah pupuk amoniak. Nih, amoniak berarti yang NH3 nih. Berarti gimana caranya supaya si NH3-nya banyak? Berarti kan pergeseran keseimbangannya harus ke kanan. Kita cek opsi A, memperkecil tekanan ruang. P-nya diperkecil, maka dia akan bergeser ke koefisien atau mol yang lebih besar. Mol atau koefisien yang besar itu kemana? Ke kanan. Oh, berarti ini salah nih. Memperbesar volume ruang. Kalau volume ruang diperbesar, itu akan bergeser ke koefisien yang lebih besar atau mol yang lebih besar. Yang lebih besar yang mana? Ke kanan juga. Ini salah. Meningkatkan suhu ruang. Kalau suhu ruang dinaikkan, berarti dia akan bergeser ke reaksi endotherm. Ini kan reaksinya exo ya. Exotherm. Yang ke arah kiri malah endotherm. Berarti ini juga salah. Ini kok ke kanan sih, salah ke kiri. Sorry. Memperkecil tekanan ruang ini ke arah, ibu kasih keterangan deh. Memperkecil ke arah ruang koefisien besar. Koefisien besar kan itu di kiri. Memperbesar volume. Ini juga koefisien besar. Ini juga ke arah kiri. Memisahkan NH3 yang sudah terbentuk. Maksudnya memisahkan tuh si NH3-nya diambil yang dikurangin. Kalau dikurangin, dia akan ke dirinya sendiri. NH3 posisinya di sebelah mana? Di kanan, maka akan bergeser ke kanan. Berarti jawabannya yang D. Menurunkan konsentrasi N2 sama H2. Kalau N2 sama H2-nya dikurangin, maka konsentrasinya akan bergeser ke dirinya sendiri, ke kiri. N2 sama H2 kan posisinya di sebelah kiri, tanda anak panah. Berarti soal nomor 30 jawabannya yang D. Oke, segitu aja guys. Kalau misalnya ada yang masih bingung, bisa chat ke ibu ya. Untuk video kali ini, ibu cukupkan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Selamat siang. Terima kasih guys. Annyeong.